sebelum kita masuk ke materinya, ininya karena kita tidak di lab ya, tapi di lab tetap saya pakai gunanya nanti ini. Sebelum kita praktek, teorinya itu tuh ya, setelah teori ini simulasinya. Ya, nanti akan Mbak lihat simulasinya ya. Ini programnya ini, nanti gimana ininya, di apa namanya, sudah ada di Google Classroom. Kalau kamu klik link itu tadi ya, kan ada 2 link ya. Satu linknya Zoom, itu dipakai 1 semester ya, Zoom-nya ya. Tapi saya usahakan tetap kirim tiap semester, tiap minggu. Kalau saya lupa itu bisa dipakai ya, karena itu dia berulang itu Zoom apa link yang sama. Nah ini programnya yang seperti ini nanti kita, kalau di awalnya kan kosong seperti ini ya. Nanti kita rangkai programnya, kemudian kita pakai alat ukurnya. Nah, nanti di sini kita akan mempelajari alat-alat ukur, voltmeter untuk tegangan ya, AC dan DC, ampere meter atau arus AC dan DC ya, untuk mengukur tahanan, ohm meter nanti dia, kemudian untuk mengukur daya AC dan DC. Nah itu nanti dia. Kemudian ada juga nanti osiloskop. Kalau voltmeter, ampere meter, ohm meter itu dia hanya angka yang ditampilkan, bentuknya seperti apa gelombangnya kita nggak tahu. Nah untuk osiloskop nanti kita bisa melihat gelombang tegangan, tapi ya arus juga tidak bisa. Persoalannya tegangan. Gimana dia tegangan? Terutama tegangan bukan tegangan DC ya. DC kan hanya garis lurus. Jadi kita akan tampilkan juga osiloskopnya. Sekalian nanti juga frekuensi counternya. Nah, frekuensi itu gimana ngukurnya nanti? Kita ada alat ukurnya. Di lab juga ada, di sini kita tampilkan yang simulasinya. Nanti juga mirip, ada alat yang mirip itu ya. Yang kita tampilkan. Nah, cuman di sini semua alat ukurnya adalah digital. Ya, digital. Kalau di lab itu nanti kita akan mempelajari ada yang analog, ada yang digital. Karena analog itu ada keunggulannya ya. Keunggulannya tidak dibulatkan seperti digital. Kalau digital kan dia angka nanti dibulatkan. Kalau kita pemain 2 angka belakang koma, yang ketiganya dibulatkan. Kalau analog, nah, dia sangat lebih detail lagi ya. Cuman di analog setiap orang bisa berbeda nanti hasilnya. Tergantung dia lihatnya sisi mana. Nah, kalau analog itu lihatnya harus benar, pas di tengah-tengah kita lihat. Kalau dari kiri atau dari kanan, dari tengah itu bisa berbeda karena dipakai jarum ya. Nah, kalau digital kan tidak, kita lihat dari kiri, dari tengah karena sama karena dia digital. Angka yang muncul ya. Nah, nanti kalau di simulasi ini kita hanya menggunakan semuanya digital. Nah, nanti mudah-mudahan kita ada waktu ketemu nanti untuk di lab ya. Nanti kita coba ya peralatan sesungguhnya gimana digital, gimana yang analog. Nah, dari kekuatan alat biasanya analog itu lebih bandel dari digital. Dari harga biasanya lebih murah digital. Satu merek tentunya ya, merek yang sama ya, sama digital dan analog merek sama itu dia terutama untuk mengukur arus sebenarnya, arus-arus yang dalam mili ampere atau mikro gitu ya. Kalau arus-arus yang gede itu alat ukur ampere meter juga bisa. Itu kalau yang kita kan karena kita ada arus kuat, arus lemah ya di Telkom dan arus kuat nanti keminatan kalian nanti kan ada Telkom itu kan banyak dia tegangan rendah ya, itu dia arusnya itu dalam mili gitu ya. Nah itu alat-alat ukurnya lebih mahal dibandingkan dengan alat ukur yang arus kuat. Tapi untuk arus yang sangat besar itu gunakan ampere bisa. Tapi kalau dalam mili tang ampere itu nggak kebaca, nol ya nanti. Kalau nggak ada cuma nggak kebaca sama. Nah ini nanti bedanya ya. Nah gimana ini program ini? Ini udah saya simpan di Google Classroom. Bentar ya. Google Classroom. Cuman kadang-kadang, nah ya waktu diupload nanti, kadang-kadang dia ada yang nggak jalan gitu ya. Kenapa? Karena ini programnya bukan program berlisensi ya. Jadi saya dapat cracknya. Jadi cracknya itu kalau kita antivirus itu dianggap virus, dihapus sama dia. Jadi nanti kalian waktu mengupload yang dari Google Classroom itu antivirusnya sementara di nonaktifkan dulu komputernya ya. Setelah nanti diinstal baru dia. Karena itu yang menentukan. Kalau tidak apa, bisa juga kalian
installnya, cuman berlakunya hanya 30 hari. Setelah 30 hari, saya install lagi Pak, nggak bisa. Kecuali Windows kalian diinstal ulang. Selagi Windows-nya itu, dia tidak bisa lagi 30 hari. Makanya nanti dia pakai crack. Ya. Kita lihat ininya dulu ya. Oke. Sudah saya tampilkan, tinggal diambil. Nanti kalau seperti kemarin ada juga yang bermasalah ya, akhirnya ya saya suruh datang ke kampus. Tapi pakai flash disk saya ini sendiri. Ya ini dia, tinggal di download nanti. Ini sebenarnya versinya ada yang versi di atasnya, tapi ini ada komponen yang di versi di atasnya nggak ada, makanya saya ini dulu. Nah ini dia, bisa tinggal di download nanti ya. Warga Multisim 11, saya ada juga yang 12 itu 14 ya, lebih besar. Tapi nanti ada komponen yang di 14 itu nggak ada di sini, makanya ini dulu, nanti kalau udah jalan, nanti kalau kamu simpan komponennya di kontraknya nanti yang rangkaian tadi ya, boleh nanti yang di atasnya. Jadi tetap baca ya. Cuman yang di atas itu dia nggak ada. Makanya saya kasihnya 11 dulu. Nanti bagi mau yang 11 boleh setelah ini, tapi dijadikan dulu, ambil komponennya itu disimpan di dalam rangkaian. Ini ya. Nah, ininya dia di sini nih. Kalau dibuka foldernya nanti ya. Dibuka foldernya, seperti ini nanti. Di situ sudah ada cara penuntunnya pakai bahasa Indonesia nih. Cara install Multisim versi 11. Nanti 14 juga ada. Nah, ada di sini dia ya. Nah, ini tinggal diklik. Nah, ini keygen dia ini nanti. Keygennya, kalau masih ada antivirus, ininya dihapus sama dia. Ini keygennya. Nah, kalau ini dihapus, ini kita nggak bisa menggunakan untuk yang full ya, hanya 30 hari. Kalau ini bisa full nanti ya. Nah, ini keygennya dihapus sama antivirus karena dia dianggap virus. Supaya tidak antivirusnya diinikan. Makanya saya kirim nanti ada yang pakai zip ya, pakai RAR ini. Nah, tapi kalau ini walaupun ini nggak dihapus sama antivirus, tapi kalau antivirusnya aktif, waktu kita buka RAR-nya langsung file ini dihapus. Jadi kita tidak bisa 30. Nah, di sini ada ininya. Ini jalankan dulu. Sebelum ini baru ini nanti setelah keygennya jalan, keygennya itu akan memberi kita serial number sama itunya ya, software-nya ya. Ada di sini. Nah, lihat ini ya caranya ada ya, tinggal diklik di sini. Masalahnya di sini selalu nih. Keygennya yang hilang. Yang ininya. Ini kan aplikasi dia, kecil dia 726 kilo, nggak satu juga. Cuman dia sangat penting untuk membuat nanti dia adalah untuk ini membuat ini dan ya, nanti tidak bisa kita ini kan. Nah, kalau kita jalankan di sini nih ada wordnya ada saya ini kan ya, bisa kamu ikuti. Asal keygennya muncul ini ya tadi ya, ini saya ini lagi ya. Kalau nggak muncul, ya kamu datang aja ke kampus nanti kita install di kampus. Izinlah kalau yang kerja ya, ada waktu ya. Nih. Keygen ini kalau nggak ada keygen aplikasinya, jangan. Ini udah yang punya orang sebelumnya nih yang punya saya install ya. Kenal lagi dia nanti. Jadi serial number-nya dibuat dia. Nah, ini caranya, ini tadi kalau kita buka Word-nya, caranya. Tadi setelah kita download ya, setelah kita download, kemudian buka Word-nya, ya, nanti akan, asal keygennya ada ya, kalau nggak ada keygen kita hanya akan dipakai 30 hari. Ini file besar filenya, kita cek dulu sebentar, yang untuk ini ya, ini tuh dia kira-kira ada versi 12, ada versi 14 ya. Tapi ini dulu. 12 juga ada yang nggak ada dia. Kenapa makasih? Ini dia 520 mega ya. Nah, itu yang di atasnya juga akan lebih. Nah, ini dia yang Word-nya. Cara installnya ya. Nah, ini ada di sini. Tapi sebelumnya, nah ini kan sebelumnya menginstal ya, kita ke folder dulu nih, buka keygennya. Untuk apa kita? Untuk nanti dia akan memberi kita krekannya ya. Untuk nanti dia ketik, nanti kita pilih, kita ambil yang ini aja ya, yang full edition atau nomor 1 atau nomor 2 ya, biar full ya. Yang best. Power Pro yang paling ini nih. Nanti ini muncul kalau dijalankan keygennya muncul ini beda-beda ya. Setiap keygen dijalankan ini beda, ini serial number catat. Kemudian pilih yang satu. Nah, dia akan membuat di sini nanti nih. Nah, dibuat itu, kemudian baru kita jalankan ininya. Nah, jalankan setup-nya tadi. Nah, di sana
Nama ini bebas ya, organisasi bebas. Ini serial number yang ini tadi yang di atas, yang muncul di Kigen. Nih, tulis, makanya diketik dulu ya, dicatat dulu. Setelah itu serial numbernya ini bebas ya, nama kita organisasi ini. Kemudian serial numbernya ini langsung masukin di sini ya. Kemudian next dia terus nanti akan muncul lagi. Kita masukin yang ini tadi ya. Tinggal ikutin caranya. Terus dia ingin sampai dia. Nah, setelah itu nanti supaya dia full, itu udah jalan itu. Sampai next terus ya, install next terus, udah jalan, tetapi jatahnya baru 30 hari. Nah, gimana dia supaya enggak 30 hari atau selamanya kita pakai? Nah, ini caranya. Setelah keluar, masuk lagi kita keluar dulu ya ini ya. Masuk ke Start, All Program, National Instrument, ya, pilih lisensi manager. Kemudian kita pilih nih file yang kita buat tadi, di sininya ya. Install lisensi file yang dibuatkan oleh Kigen tadi. Yang ini dia filenya. Nah, ada dua. Ya. Yang belakangnya LIC ya, LIC. Ada dua, ya kan? Multisim sama multiboard. Ini multiboard untuk bikin PCB-nya nanti. Nah, kita boleh dua-duanya di sini. Multisim dulu, baru multiboard ya. Tapi jangan multiboard dulu, multisimnya nggak ada. Tapi kalau multisim saja kita bisa gambar, cuma nanti kita jatah untuk bikin PCB-nya. Tapi untuk PCB ini masih ada tambahan program lain kalau yang ini ya. Jadi kita cari untuk PCB yang lebih sederhana nanti. Nah, itu dia untuk membuat supaya nggak 30 hari kita. Kalau sampai di sini selesai, 30 hari selesai. Nah, diikutin itunya, nanti perintahnya kan pilih di mana di folder tadi ditaruh ya. Ini, kemudian dia selesai. Kita sudah punya full versi. Coba dulu, kalau nanti nggak bisa atau dia Kigennya hilang, nah nanti datang aja ke kampus ya. Yang anak sore tahun kemarin juga gitu. Sudah di-download Pak, tapi Kigennya nggak ada, nggak bisa. Nah, jadi kalau Kigennya hilang nggak usah di-install dulu gitu ya. Karena jatahnya 30 hari. Jalan dia tuh 30 hari. 30 hari dia nanti minta lisensi nanti. Nah, kita tidak punya lisensinya, makanya Kigennya itu di ini. Nah, coba di-install di apa dulu depan. Kemudian setelah itu nanti baru kita akan coba untuk bab satunya yang berat ukur tadi, yang arus, ACDC, skut tegangan, ACDC, nanti oscilloscope ya, bertahap. Kita coba pelan-pelan di sininya gitu ya. Nah, seperti ini tadi seperti kita membuat rangkaian kita tadi ya. Kalau udah jadi, dia akan seperti ini, tapi kosong dulu ya, ini kosong. Kemudian standarnya ininya, kertasnya ini dia masih ini nih, masih bentar, ini kan udah saya jadikan A0 ya supaya banyak nih. Ini dia letter biasanya, aslinya ya. Sehingga nanti kita membuat gambar terbatas, nah, seperti ini nih. Sini nggak bisa. Nah, nanti kita ubah supaya dia lebih banyak, kita nggak perlu berlembar-lembar kertas. Nah, ini paling besarnya dia sampai A0 ya. Biar kita lebih luasa menggambar. Nah, awalnya seperti ini dia. Kemudian kalau kita mau menggambar ini, nanti umpamanya kan, ini rangkaian pertama nih. Kita akan coba mengukur tegangan ya. Ini rangkaiannya seperti ini. Ini yang udah pakai ini ya, nanti dua ambil lagi satu lagi. Ya. Terus, bentar, saya copy dulu yang ini. Yang itunya udah saya upload itu ya di portal materinya ya bab 1. Ya, materinya bab 1 udah dilihat. Materi Belum, Pak. Belum, ya. Pak. Udah bisa dilihat? Sebentar saya cek, Pak. Nah, nanti itu materi tetap saya kirim karena kita kan nggak apa namanya nggak ketemu ininya ya. Jadi saya kirim di portal saja karena di portal bisa dilihat ya. Kalau umpamanya nggak bisa, nanti saya akan kirim di Google Classroom juga. Nah, Google Classroom-nya linknya diklik ya. Nah, ini contohnya rangkaian kita ya. Kita membuat ada sumber tegangan, ada tahan di sini. Berapa tegangan di sininya sumbernya, berapa tegangan di masing-masing beban. Ya, namanya. Jadi, dan selalu untuk rangkaian itu harus pakai ground. Nah, ini jangan ikutin ini ada groundnya nanti ini ya. Contohnya ini nanti kita ini ya. Ini cepat aja dulu. Nanti akan kita bareng-bareng. Sama dia untuk sumber tegangan dulu. DC. Nah, ini yang DC ya.
tegangan ini. Aerosol gitu ya. Nanti akan pelan-pelan kita ini. Di situ adalah baterai deh ya. Baterai itu adalah kumpulan dari sel-sel. Kumpulan dari beberapa sel. Kemudian ukurannya boleh ini, ya, terah. Harus ada ground ya. Nah, taruh aja bebas aja dulu. Kemudian ada R. Nah, kalau R dia beda lagi ambilnya. Nanti pelan-pelan kita ini terima aja dulu ya. Ada R2. Jadi ini persis seperti yang di sesungguhnya gitu ya. Tapi dia simbol. Ini nanti akan kita ini kan. Oh ini dia berdiri ya, kita berdirikan ya. Nanti akan kita pelajari pelan-pelan. Ya. Kemudian saya sambungkan dulu rangkaiannya. Ya sama dengan ini. Nanti semua mata kuliah saya sebagian besar ya, ini akan menggunakan ini ya, yang berhubungan dengan rangkaian. Nah ini jadi kita kan, ini besaran dikasih sendiri sama dia. Nanti baru kita sesuaikan dengan tabel kita. Nah baru alat ukurnya nih. Nah R-nya dulu kita sesuaikan dengan tabel ya. Saya tutup dulu ininya. Nah, kita lihat materi kita. Untuk ukur apa? R-nya berapa, sumber tegangan berapa. Ini nanti kan ya. Sumber tegangannya R1, R2-nya 2 kilo dan 3 kilo. Sumber tegangan variabel nanti berubah. Ya, 2 kilo, 3 kilo. Ohm ya. Nanti itu kilo ohm apa itu nanti kita pelajari di dasar elektronika dulu. Ya. Ini akan kita pelajari. Nah, berarti dia ini 2. Ya. Pokoknya terima aja dulu ya. Nanti minggu depan kita akan pelajari. Cuman kalau di sini agak susah ya, karena ketutup sama apa zoomnya. Ini 3 kilo nanti ya. Seperti ini nanti ininya. Ini kan belum ada ukurnya, ini ada ukur ya. Rangkaian ada 2 aja kan, ada ukur. Makanya nanti di download itunya ya, materinya ya. Sama nanti tentu saja aplikasinya nggak di portal sebuat, nggak boleh. Portal itu hanya 5 mega, 2 mega maksimal satu kali upload. Sedangkan ini dia 520 mega ya, nggak bisa ya. Karena jatah itu terbatas. Nah, ini alat ukurnya. Alat ukurnya, ini kan voltmeter ya. Voltmeter 1, voltmeter 2, ini sumber yang 3 ya. Ini di R1, R2. Nah, gimana voltmeternya? DC dulu yang lihat. Kita terima aja dulu nih ya. Voltmeter berarti dia mengukur R di sini, mengukur R lagi di sini, tegangan ya pada R dan tegangan sumber. Nah, ini semiringnya supaya mudah. Ini ukur yang sumber gitu ya. Ini nanti dia. Jadi kalau ini nanti kita langsung dapat. Kalau di hitungannya ini panjang nih kalau perhitungannya. Nanti kita lihat nanti hitungnya gimana di dasar elektronika ya. Bagian akan kita pelajari gimana menghitungnya. Nanti di RL apalagi. Di RL itu ada sumber tegangan bebas, sumber tegangan bebas. Di sini juga ada nanti. Walaupun di dalam kenyataannya itu nggak susah ya. Kalau kita kan sumber kita itu kan sumber tegangan cuma tidak ada sumber arus. Di RL itu nanti ada sumber arus, bebas tak bebas, tegangan bebas. Nah ini dia multimeter, bukan voltmeter, ini voltmeter ya. Ada 3 fungsi. Ada 4 malah ya. Ada mengukur arus A, ampere. Ini volt, tegangan. Ini ohm, tekanan. Ini dB. Penguatan nanti ya, penguatan dengan dB. Nah kita karena volt, kita klik di sini volt. Nah, di sininya juga volt. Kemudian di sininya juga volt. Nah, sama ya. Ini menunjukkan DC. Kalau ini untuk AC nanti. Jadi voltmeter ini bisa mengukur tegangan AC dan DC. Bisa mengukur arus AC dan DC. Bisa mengukur, nah kalau ini ada ininya, ohm bukan AC DC ya. dB juga. Itu perbandingan. Karena udah, saya taruh dulu kalau di ininya datanya, dia akan mengukur sumber tegangannya, nanti kita ubah dari 5, 7, dan 10. Bapak ya. 5, 7, dan 10. 5, 7, dan 10 ya. Nah,
Saya ubah dulu ininya ke 5 dulu. Tadi kan di 12. Otomatis di pertamanya 12 DC ya. Kalau AC di otomatisnya nggak salah 120 volt. Buat dulu 5 nanti apa namanya 5. 5 volt nih ya. Volt. Nah, berapa tegangan di sini tegangan? Kalau tegangan di sini kan pasti 5 ya sumber ya. Ini sumber ya. Sumber ya 5. Nah, berapa di sini dia? Ini jumlah di sini tambah dengan sini. Nah, kita lihat dulu. Simulasikan ini. Ya, ini kita simulasikan. Nah, kita simulasikan. Setelah dikasih ground ya, nih, sumbernya sudah ada, bebannya sudah ada di sini R beban kebetulan. Kita jalankan simulasi yang itu. F5. Dia akan muncul merah nanti. Ini kalau di zoom agak lama ya ini ya. Tidak secepat kalau kita langsung. Ini dia. Ini udah jalan nih, kalau merahnya ada ini. Berapa tegangan sumbernya ya? 5. Oh. Tegang ini adalah 2 volt. Berarti tegangan di sini adalah 3 volt. Ya. 3 volt kan? Ini ditambah ini sama. Nah, itu contohnya seperti ini nanti. Oh, saya mau ubahnya ini harus kita matikan dulu simulasinya. Ini ada tegangannya, sumber tegangan yang variabel langsung. Cuman dia nggak linear dalam persen deh ya. Sehingga kita yang angka kita tuju bisa lewat bisa kurang gitu ya. Ya ada sumber tegangan. Makanya kita yang manual aja ininya. Jadi ada DC-nya. Cuman dia itu apa namanya? Dia tidak linear ya, tidak linear. Sehingga kita geser, dia geser aja kayak kita memutar itu ya, kayak kita memutar sumber tegangan di apa namanya di power supply ya. Jadi dia tidak ini makanya enggak saya ini kan. Ya ada nanti sini kan ya. Cuman dia karena nggak linear makanya kita ganti-ganti aja gitu ya. Ya ada nanti sebentar. Contohnya nih. Ya. Nah ini dia. Ininya kita geser-geser nih. Ini kan 5 volt gitu ya. Ini maksimalnya berapa nih 5 volt kan. Geser sininya. Jadi 4. Nah 3,5. Enggak urut ini ya kan. Nah, kalau kita tadi sampai 10, maka kita ubah nih 10. Jadi tidak semuanya agak repot dia. Karena dia pakai persentase ya. Nah, ini berapa persen naiknya? Kita 10 volt tadi nih. Nah, ini tidak bisa kita buat 1 volt, 1%. Ini tetap aja sudah ada ini ya. Maksimalnya 10. Kita mau 5 gitu ya. Tadi 5 dan 7 ya, 5. Nah, ini kebetulan bisa nih. 2,2 ya. 5, 7. Ya. Ya saya. Nah, kalau yang pas-pas ini bisa. Nanti yang koma-koma nggak bisa. Ini kan bisa pakai ini nanti. Jadi nggak perlu kita matikan ini. Saya coba dulu ya. Kita sambung aja ke sini. Dan ininya saya putus nanti ya. Jadi kita tidak perlu mengubah. Yang ini saya putus dulu. Nah, ini kita pakai yang ini berarti ya. Sama, ininya saya nyalakan. Ini kan 7 deh kali ya. Saya kembalikan ke 5 dulu ya. Jadi kita nggak perlu matikan ini. Simulasi. Dia langsung berubah. 5 kan. 5, 2, 3. Kalau ini 7, ini kan kita ubah dulu. Matikan dulu ini enggak. Tapi dia terbatas ini ya. Karena stepnya terbatas. Kalau yang bulat-bulat dia masih bisa lah. Nah, 7 ya. Dia berubah sendiri kan. Ini 6,1 baru. Nah, ini 7. Kita jadikan 7. Ini boleh. Ini seperti yang di tanpa kita matikan dia berubah langsung. 2,8 dong.
Oh 10 ini maksimal tadi ya. Cuman saya bilang tadi tidak semua step bisa, terutama yang koma-koma ya. 10 langsung dia 10 Pak. Boleh gunakan ini nanti. Nah, itu dia. Jadi boleh di sini, tapi kita ini kan ya, boleh yang power di sini nih. Oke, tahu ya. Jadi bisa dia tanpa kita matikan, cuma terbatas stepnya ya. Kalau nanti ada koma-koma, nanti terutama di dasar elektronika ya. Kalau ini kan enggak, ini 5, 7, 10 masih bisa. Gunakan ini. Jadi kita dia tanpa kita matikan. Kalau yang di atas gimana Pak? Nah, ini saya cabut lagi nih ya, saya kembalikan dulu. Ini. Nah, tadi kebetulan 5 tadi ini ya. Nyalakan dulu yang 5. Nah, kita mau ubah menjadi 7. Ini kalau ubah 7 dia hasilnya belum ini. Ini nyalakan. Ubah 7 ini bisa. Cuma nanti diminta dulu deh. Nah, ini kan. Ketika dulu kan simulator lagi jalan. Nah, kita ini dulu nggak berubah deh kan. Ini udah 7 nih masih 5. Nah, kita matikan dulu, baru jalankan lagi. Baru dia berubah. Nah, kalau yang ini kan tidak langsung ya tanpa kita matikan. Nah, seperti itu. Jadi kita bisa mensimulasikan alat-alat ukur listrik. Ini program, nah, ini tadi programnya hasil kan ya, saya cari download. Dulu awalnya saya malah awal itu untuk simulasi itu menggunakan EWB, Electronic Workbench. Ini sama pabriknya sama nih, biasanya Nasional Instrumen juga, cuma lebih sederhana. Kemudian kalau EWB dia gratis. Kalau multisim ini, sistem Nasional Instrumen itu dia berbayar mahal. Kampus nggak menyediakan ya sekali yang kerekannya. Jadi kalian juga gunakannya hanya untuk kuliah gitu ya, keperluan. Kalau untuk bisnis bisa dituntut kita sama orang pabriknya. Tapi banyak nih yang cracknya nih orang Rusia ya, makanya ini ada apa Rusia. Nah itu nanti ya, di-download dulu, dicoba jalankan sesuai perintah yang di Word-nya ada di situ ya, Word-nya. Nah seandainya nggak bisa, nanti datang ke kampus. Ya, saya tiap hari di kampus ya, berat. Sampai jam 3:30 lah ya, 3:30. Jam 9 sampai 3:30 saya udah di kampus. Kalau nggak ininya, apanya tadi, higiennya nggak muncul, ya, eksekusinya ya, tapi itu nanti artinya apa? Kita tidak bisa membuat dia full edisi. Ya. Higiennya ini, yang tidak ada yang ininya nih, yang aplikasinya. Higien Unpack P11 ya, ini 110.000 gitu ya, aplikasi. Kalau ini pasti nggak hilang deh, kalau ini nggak hilang. Ini juga nggak hilang. Cuman nanti kalau dibuka dia hilang lagi kalau antivirus, karena dianggap virus sama virus. Karena sebenarnya benar virus sebenarnya ya, karena itu kan membajak gitu ya, membajak orang. Itu kita karena gunakannya. Jadi kan itu nggak masalah. Tapi bisnis itu jadi masalah. Ya, coba ya dulu ya. Tidak bisa, berarti kamu harus datang ke kampus. Tapi datangnya siang ya, pagi ya, siang. Izinlah nanti kalau yang ke kantor, izinlah sehari-hari yang misalnya ya. Supaya nanti bisa bawa laptopnya, kecuali yang punya desktop arti repot kita ya. Nggak mungkin kamu. Tapi kalau kamu menenteng ke kampus nggak apa-apa. Kita apa di lab nanti. Kita sudah bisa. Ya. Nah begitu untuk ini. Mudah-mudahan minggu depan kita udah mulai. Nah tolong ya kalau bisa. Jadi masih ada waktu seminggu nih kan. Jadi umpamanya hari Senin Selasa nggak bisa nanti coba nanti ya. Nanti coba datang ke kampus. Nah, kita install. Karena nanti untuk dasar elektronika kamu kan ikut hari Jumat kan. Saya juga simulasi menggunakan ini. Apa? Praktikumnya juga nanti sama. Apalagi nanti kalau masih online ya, kemudian tidak online lagi. Jadi tetap pakai. Jadi kalau saya itu ada 3. Sama teorinya, sama ya kita pakai rumus, kemudian simulasi yang seperti tadi salah satunya ini ya. Simulasi itu tidak satu ini ya, banyak macam-macam. Kemudian ada praktikumnya di lab yang sesuai dengan komponen dan alat ukurnya sesungguhnya. Nah, kalau untuk yang analog, ini kan kita analog ini, itu nanti teorinya, simulasi, sama praktikul realnya di lapangan, itu bisa ada selisih sedikit.
dan komponennya ya. Oke, orang murahan itu dia akan sisinya besar. Tetapi kalau digital nanti itu boleh dikatakan tidak ada perbedaan antara teori, simulasi, programming, dan partiturnya itu dia akan sama. Kalau digital, kalau analog, ya, analog kan punya apa? Ada toleransinya ya, seperti R, dia punya toleransi 5%, 10%, kan? Atau 1%, tergantung. Itu kan, katakan 1 kilo tadi, dia bisa lebih, kalau yang 5% bisa lebih 5%, bisa lebih 4%, bisa lebih 1%, bisa kurang 1% sampai 5% gitu kan, maka banyak kemungkinannya. Jadi pasti ada perbedaan. Dia juga nanti yang komponen aktif juga seperti itu. Oh, kapasitor juga seperti itu. Itu tidak pas, oh 1 farad, 1 farad. Karena ada toleransinya. Lilitan juga begitu, L. 5 milihenry, betul pas 5 milihenry. Lebih bisa kurang. Ya, sedangkan kalau di simulasi, dia dihitung seperti itu kan. Walaupun nanti kita kasih toleransi, dia harus sama. Nah, di simulasi tadi bisa juga kita kasih toleransinya, R tadi ya. Kenyataannya itu kan di tahanan itu kan ada toleransinya ya. Tadi kan toleransi nggak saya aktifkan. Bisa, tapi dia hasilnya sama. Nah, toleransinya di sini. Yang biasanya kita ada 5%, 10% gitu ya. Yang ini tuh jarang nih, yang di bawah 1, apalagi 0, ya. Itu biasanya dari pabrik punya. Kalau kita yang banyak pasar 5%, 10%. Kalau dikasih 5% tadi, di sini ada muncul dia. Jadi besarannya ini dia bisa 2 kilo lebih 5%, 2 kilo kurang 5. Biasanya ditampilkan, saya oke. Ini masih 5% tadi ya. Jadi ditampilkan situ. Ya, nah ini kan, itu berarti 2 kilo 5%. Ini plus minus ya, maksimal. L juga seperti itu. C juga. Transistor juga. Penguatannya 100, itu kan ada range. Nah, itu dulu kita. Dan ini tolong di download dan tolong dicoba dulu. Kalau nggak bisa nanti, pertama lihat tiganya ya, kalau nggak muncul, udah nanti datang ke kampus. Ya. Kita bawa flash disk tapi, karena besar ya. Terus untuk copy, ditaruh, virusnya dinonaktifkan sementara sampai dia selesai diinstal. Selesai diinstal, boleh dipasang lagi. Makanya tiganya tadi saya pakai cracknya itu pakai zip ya atau rar ya. Supaya nanti dia hilang pakai virus. Tapi kalau kamu mau buka lagi, rekannya kalau bapaknya mau kasih suara, itu harus virusnya dinonaktifkan. Waktu mulai dari download atau kita copy kalau dia flash disk, antivirusnya dinonaktifkan. Kalau tidak, langsung dihapus sama dia. Kita jatahnya 30 hari. Nah, kalau 30 hari, kalau bisa diinstal lagi nggak masalah. Tidak bisa diinstal. Kecuali Windows-nya diinstal ulang. Nah, terlibat itu. Karena programnya bukan ini doang kan. Nah, itu ya. Karena ada dia di online ininya ya, cuman dia alat ukur sangat-sangat terbatas. Kayak Workbench tadi, EWB, Electronic Workbench, sangat terbatas. Itu ya. Kalau bahasa C itu ada mirip ya. Oh, nggak bisa offline, bisa online. Cuma bahasa C kan kecil programnya. Terus, makanya kalian kuliah ya, audio ya. Apalagi saya itu. Nah, itu aja ya. Ini tolong di-upload. Nah, ini karena hanya 3 orang, nah, jadi saya nggak perlu apa namanya pakai add link bar itu ya, QR-nya ya. Langsung saya dari nama sini saya print screen ininya udah ya. Jadi kehadiran nggak perlu pakai apa namanya seperti ini ya, seperti atau ini kan dia kan pakai kalau yang rame ya. Jadi nggak usah pakai apa namanya pakai QR karena saya pesertanya sedikit. Soal QR juga seperti itu, ada kelemahannya juga. Jadi tetap aja dosen harus mengisi kalau tidak semuanya hadir. Itu portal baru itu seperti itu. Jadi kalau tidak semuanya diisi, ya, jadi dia tidak apa namanya tidak dianggap mengisi kehadiran.
maka tetap aja 2 kali dosen. Kecuali semuanya hadir terus ya. Kalau hadir ya hadir bisa kita gunakan PR. Otomatis dia ya, dosen nggak perlu lagi apa namanya mengulang pengisian kehadiran. Sebentar, saya ini kan dulu. Ini kalau pakai Zoom agak lama ya. Baru lakukan hadiran. Nah, saya tampilkan ya. Kalau PR kan dia hilang. Saya manual yang manual aja di sini. Ini pakai barcode kan, ini kan harus ditampilkan. Nah, boleh. Ini, cuma karena yang 3 ini nggak usah ya, aja langsung ya. Kalau yang hari Jumat, iya pakai ini saya karena kuotanya cukup banyak ya. Jadi kalian tidak perlu di ini kan. Nah, tapi coba aja di ini dulu. Coba di ininya ya, isi tes aja ya. Minggu depan nggak usah, karena hanya 3 orang. Tapi nggak tahu kalau ada lagi tambahan ya, karena masih PLS. Coba belum ada yang keisi ya. Kalau tidak nanti saya print screen aja itu. Bisa? Bisa? Udah ada itu? Udah, Pak. Udah, Pak. Coba saya tutup ya. Nggak berubah ya? Kehadiran ya masih kosong ya? Saya tadi udah berhasil, Pak. Selesai ini. Ini masih gini. Kita lihat ya. Dari sisi udah. Ya. Sudah. Nah, ini semua. Nanti kalau yang kelas banyak aja ya. Kalau yang ini 3 cukup. Nggak usah hafal saya screen langsung. Tapi nanti kalau kelasnya pesertanya sekitar 10 orang ke atas, nanti baru kita pakai barcode ya. Nah, sampai di sini kuliah kita minggu ini.